di Perjanjian Baru sangat peduli sama orang yang zaman itu dianggap yang paling hina. Jadi misalnya pelacur yang Yesus bilang siapa yang merasa paling berdosa paling tidak berdosa silakan lempar batu. Itu kan akhirnya nggak ada. Jadi Yesus kan punya hati terhadap orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, yang sudah lumpuh lama, yang sudah buta lama, ya. Itu kan Yesus punya hati seperti itu, dan malah bahkan perumpamaan domba yang hilang kan, ada 100 domba, ketika satu hilang, yang dicari yang satu itu. Nah, itulah yang bisa, banyak banget sebenarnya ya, nggak yang satu ayat tertentu, tapi dari kisah hidup Yesus, gimana perumpamaan, bahkan di Perjanjian Lama juga gitu ya. Gimana yang dipilih itu adalah orang-orang yang nggak sempurna, gitu ya, orang-orang yang berdosa juga, tapi ternyata Tuhan tetap menaruh hati. Gitu juga lah mungkin stigma HIV kan seperti itu ya, orang terpinggirkan, mungkin mereka akan, bukan mungkin ya, pasti ya, mereka merasa berdosa, merasa takut membuka diri, takut nggak diterima Tuhan gitu, tapi sebenarnya di Alkitab kan nggak seperti itu. Shalom Igener. Welcome back to Igan Talks bersama aku Tini Winnie Betty. Salah dong. Bersama aku Venisa Olivia Fernanda. Nah, Igeners, hari ini kita bakal bahas tema yang menarik dan kita bakal berbincang yang menarik banget seputar satu topik yang mungkin seringkali kita dengar, tapi kita nggak tahu, atau dengar tapi pura-pura nggak tahu nih Geners. Nah, tema kita hari ini adalah HIV. Nah, pasti pada kepo dan pasti pada penasaran. Namun, aku nggak akan ngobrol sendirian aja, tapi aku bakal ngobrol sama narasumber yang spesial. Dan narasumber kita ini merupakan dokter spesialis saraf di Siloam Hospital Yogyakarta. Dan mungkin teman-teman juga sering lihat atau sering ketemu. Please welcome Dr. Lothar. Halo, selamat malam Igeners. Selamat malam dokter, apa selamat kabar malam, nih Venisa. dokter? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Nah dokter, hari ini kita bakal berbincang-bincang lebih seru lagi tentang HIV ini dan cari tahu. Namun sebelum itu kita mau bersatu dalam doa dulu ya dok. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami dipertemukan Tuhan kembali dalam Igan Talks Tuhan. Tuhan, kami mau berbincang seputar HIV Tuhan. Bagaimana kami ingin mencari tahu, menambah informasi dan wawasan Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama belajar dan menambah wawasan kami Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan. Berkati narasumber kami, berkati orang-orang yang terlibat di hari ini Tuhan. Dan kami akan memulai perbincangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. 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 Oke Dr. Lothar, tadi aku udah spill soal tema kita yang bakal kita bahas hari ini nih dok. Nah sebelum itu aku mau tanya sih dok, sebenarnya HIV itu apa sih dok? HIV itu kan singkatan. Oh wow, ya. Apa nih dok? H. Human. Oke, H. Human. I-nya imunodefisien. Terus kemudian yang terakhir V-nya V. virus, ya. Wow. Virus gitu. Jadi kalau di Indonesiain, virus yang menyerang sistem imun di manusia. Oke, jadi virus yang menyerang sistem imun manusia gitu ya dok. Kalau misalnya imunodefisien itu mungkin Igeners kan biar tahu ya, imunodefisien mungkin asing ya. Jadi imunodefisien itu ada dua kata asalnya. Imun, sistem pertahanan, sama defisien. Defisien itu menurun atau rendah. Jadi artinya adalah virus yang bisa menurunkan tingkat pertahanan tubuh pada manusia. Oke, pada manusia ya dok ya. Betul. Oke, nah aku mau nanya juga nih dok, apa sih penyebab terjadinya HIV atau bagaimana seseorang bisa dikategorikan sebagai orang pengidap HIV nih dok? Nah kalau misalnya bicara sejarahnya awalnya, sebenarnya virus HIV itu ditemukannya cuma di primata waktu itu, di kera ya, di monyet gitulah waktu itu ya. Cuma saya sendiri nggak tahu ya kenapa bisa pindah ke manusia gitu ya. Nah, ini. Mungkin gak usah dibayangin ya. Iya agak gimana ya dok? Aduh. Gitu. Nah tetapi yang pasti intinya virus itu menular ke manusia dan akhirnya antar manusia itu menular juga. Ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya
kapan seseorang itu dikatakan HIV positif? Ya ketika dicek dalam darahnya ada virus itu. Oke, Gitu. berarti harus lewat cek darah ya dok. Cek darah, betul. Maka bisa disebut sebagai penderita HIV, gitu ya dok betul. ya. Nah aku mau nanya nih selanjutnya, apakah HIV ini dapat dikatakan sebagai sebuah penyakit, lalu apakah HIV ini menular? Dan dengan cara apa HIV ini bisa tersebar gitu dok? Apalagi tadi sempat di-spill mulai dari bagaimana dan nggak tahu gitu. Iya, iya. Gimana? Jadi kalau HIV ini menularnya lewat pertukaran cairan, prinsipnya gitu. Pertukaran cairan tubuh antar manusia. Cairannya bisa, ya cairan tubuh kita kan ada dari air liur, dari air seni misalnya ya, kemudian darah gitu. Dan ini mohon maaf mungkin agak sensitif ketika berhubungan seksual, itu kan ada cairan juga ya, kontak antar cairan. Tetapi HIV itu menularnya secara umum melalui pertukaran darah atau cairan waktu berhubungan seksual. Kenapa? Karena kadar HIV di cairan itu yang besar. Jadi kalau air liur ditemukan itu ada, tapi sedikit sehingga tidak memungkinkan virusnya itu tumbuh, ya menyebar gitu ya. Yang banyak itu di darah sama cairan kelamin lah gitu ya. Cairan kelamin ini bukan air seni ya. Gitu. Jadi produk cairan ketika berhubungan seksual gitu. Jadi ketika misalnya ada dua orang manusia, misalnya luka lah ya, luka, ada orang yang sudah terkena HIV di dalamnya, terus luka mereka tuh saling kontak lah, gitu misalnya ya, bertukar tuh cairan darahnya, udah menyebar. Bisa terjadi. Betul, nah sehingga penularannya yang pertama lewat transfusi darah, gitu, itu kan jelas ya, kalau darahnya nggak diperiksa ada HIV apa enggak, langsung ditransfusi kepada satu orang lain gitu, nyebar HIV-nya. Yang kedua itu penggunaan suntik yang nggak steril, terutama untuk pengguna obat-obatan terlarang, narkoba. Kan sering tuh ya, kalau misalnya orang narkoba itu suntiknya satu suntik untuk bareng sharing. Iya, betul. sharing, berbagi. Misalnya ada orang kena HIV, suntik ke darahnya obatnya, terus kan darahnya tuh nempel di jarum suntiknya. Kalau langsung juga dipakai ke yang lain, nah udah, itu darahnya yang nempel tadi, virusnya masuk ke darah orang lain itu. Terus kayak alat cukur, shaving ya, itu juga bisa kan, karena kan kita cukur itu kan pasti ada luka mikro ya, walaupun kecil ya, walaupun nggak langsung tapi ada. Nah ketika misalnya lukanya itu dipakai orang lain tuh misalnya alat cukurnya, dan kebetulan orang lain itu juga luka juga, bertukarlah itu ya gitu. Dan hubungan seksual yang pasti, kalau itu kan jelas ya. Jadi kira-kira cara penularannya seperti itu. Oke dok. Tapi ternyata aku baru tahu juga ternyata lewat alat cukur ya dok ya. Betul. Jadi makanya alat cukur itu kalau misalnya di tempat cukur itu kan ada yang memastikan kan, kami memakai alat cukur yang steril. Iya. Tempat-tempat akupuntur tahu kan? Akupuntur gitu kan pasti memastikan itunya steril. Di rumah sakit sekarang, kalau zaman dulu itu suntikan itu di steril. Jadi satu jarum suntik kalau zaman dulu itu bisa dipakai untuk beberapa orang walaupun di steril ya. Sekarang udah nggak ada. Sekali pakai ya. Sekali dok, pakai, ya? betul. Oke, berarti memang walaupun dengan luka kecil, tapi kalau sudah bertemu memang bisa menjadi proses penyebaran gitu ya. Proses dok, penyebaran, ya? tapi kalau misalnya nih ada orang terkena HIV, dia luka, terus kita megang nih, tapi tangan kita nggak ada lukanya, nggak nyebar. Oh berarti harus yang sama-sama harus buka sama-sama gitu kebuka, ya? betul. Karena ini kulit kita kan barier, penghalang juga gitu. Ya. Oke dok, wah ini jadi pesan dan informasi yang menarik nih ya dok ya. Untuk ini jadi harus hati-hati ya dok ya. Nah aku mau nanya nih dok, apakah dalam Alkitab penyakit seperti HIV ini pernah di-spill atau diceritakan nih dok? Setauku nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Oke, betul, berarti betul. memang terjadinya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya dok. Betul ya. Penyebarannya itu kan juga jauh setelah zaman Alkitab itu. Iya, yang dari memang primatanya ke manusianya itu jauh. Jauh banget ya, jauh dok banget ya. dari itu. Oke dok. Nah sekarang dok, hal atau cara apa yang dapat kita lakukan sebagai kaum muda nih dok? Ya, generasi muda dan juga gereja terhadap orang-orang yang menderita atau mengalami HIV. Soalnya kan kadang ketika kita tahu orang ini HIV, kita langsung menjauh gitu dok. Betul. Jadi sebenarnya gimana sih dok kita bersikap dan menyikapinya?
Ya itu penting soalnya HIV itu sering jadi stigma ya. Kita bilang kalau orang HIV positif itu langsung kita label negatif orangnya. Iya, langsung ya. memandang negatif gitu ya. Langsung memandang negatif. Kemudian mungkin kalau misalnya yang nggak tahu proses penularan, oh jangan deket-deket ya. Jadi misalnya nanti menular lewat nafas lah, kayak COVID gitu misalnya kan. Padahal sebenarnya enggak. Lewat pelukan gitu kan sebenarnya enggak. Gitu. Jadi pertama memang sebagai gereja atau orang sekitar ya, itu harus paham dulu ini tentang HIV-nya. Penularannya gimana. Sehingga kita bisa menurunkan stigma negatif terhadap orang yang HIV. Itu dulu. Kalau itu udah kuat, nah gereja itu bisa jadi tempat untuk kasih support kepada orang yang terkena HIV-nya, bahwa mereka juga diterima gitu. Kan fungsi gereja itu ya, bisa menjadi tempat buat orang-orang wadah ya. Dari yang paling bersih sampai orang tanda kutip, maksudnya secara duniawi paling kotor gitu kan. Jadi gereja itu bisa jadi tempat itu, jadi tempat untuk menurunkan stigma sama jadi memberi support buat orang yang terkena HIV. Bahkan syukur-syukur bisa memfasilitasi misalnya untuk bisa berobat lah. Gitu. Memfasilitasi itu bukan bayarin ya, maksudnya ngasih jalur, oh nanti kalau ini bisa periksanya ke sini gitu, betul, membantu seperti itu. Oke, berarti kita jangan langsung menanamkan stigma yang negatif gitu ya dok ya, tapi kita harus tahu dulu nih IGNers di rumah bahwa penyebarannya seperti apa, dan yang terpenting kita harus memberi dukungan, dan sebagai orang-orang gereja gitu ya dok ya, kita justru harus menjadi wadah terbuka untuk mereka gitu ya dok. Ini juga pesan IGNers buat IGNers di rumah nih dok. Nah yang selanjutnya nih dok, ayat atau bagian Alkitab mana yang dapat kita pakai dalam menolong atau menguatkan penderita HIV? Ya, mungkin nggak ngomong ayat spesifik ya. Jadi secara umum lah kita bisa mencontoh misalnya gimana Yesus di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru sangat peduli sama orang yang zaman itu dianggap yang paling hina. Jadi misalnya pelacur yang Yesus bilang siapa yang merasa paling berdosa silakan paling tidak berdosa silakan lempar batu perempuan ini gitu kan. Akhirnya nggak ada. Jadi Yesus kan punya hati terhadap orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, yang sudah lumpuh lama, yang sudah buta lama ya. Itu kan Yesus punya hati seperti itu, dan malah bahkan perumpamaan domba yang hilang kan. Ada 100 domba, ketika satu hilang, yang dicari yang satu itu. Nah, itulah yang bisa banyak banget sebenarnya ya. Jadi mungkin nggak yang satu ayat tertentu, tapi dari kisah hidup Yesus, gimana perumpamaan, bahkan di Perjanjian Lama juga gitu ya. Gimana yang dipilih itu adalah orang-orang yang nggak sempurna gitu ya. Orang-orang yang berdosa juga, tapi ternyata Tuhan tetap menaruh hati. Gitu juga lah mungkin stigma HIV kan seperti itu ya, orang terpinggirkan. Mungkin mereka akan, bukan mungkin ya, pasti ya, mereka merasa berdosa, merasa takut takut membuka diri, takut nggak diterima Tuhan gitu. Tapi sebenarnya di Alkitab kan nggak seperti itu gitu ya. Bener, balik lagi berarti ke stigma, dan kita belajar dari pribadi Yesus gitu ya. Betul, dok ya, bahwa orang seperti apapun, bagaimanapun keadaannya, dia tetap menerima, dan kenapa kita nggak mau belajar gitu dari dia ya dok ya. Dan kita mau menolong dan memberi support, tapi kita juga tetap hati-hati gitu ya dok ya. Kita udah tahu, kita belajar, kita buang stigma negatif itu, kemudian kita bisa sama-sama menjadi support system orang-orang penderita HIV gitu ya dok ya. Nah yang terakhir nih dok, aku mau nanya, apakah HIV ini sebenarnya dapat disembuhkan apa enggak sih dok? Ya, jadi sampai sekarang tidak ada obat yang bisa membunuh virus HIV gitu. Jadi belum ada obatnya IGNers. Obat-obat yang ada itu hanya untuk mempertahankan supaya virusnya tidak berreplikasi atau berkembang biak dengan cepat gitu ya. Jadi ibaratnya misalnya ada 10 nih virus HIV dalam tubuh manusia. Kalau nggak diobati dia bisa jadi 100. 1000, sejuta, cepet. Nah kalau dia makin banyak, nanti sistem imunnya itu diserang, orang itu gampang sakit. Makanya HIV itu kalau nggak diobatin, orangnya itu berat badan turun, sering diare, kemudian sering demam nggak jelas gitu ya. Lama-lama nanti ketika sistem imunnya makin turun, kulitnya jadi hitam, koreng-koreng, jadi gampang kena infeksi lah, gampang kena flu gitu ya. Nah makin lama makin akhir nanti dia sebenarnya meninggalnya tuh nggak karena HIV-nya.
Tapi karena komplikasi Iya, masuk penyakit, gitu ya. iya harusnya kalau dia sehat bisa dilawan itu bakteri-bakteri lain. Tapi karena dia tentaranya badannya udah dibunuh roboh, nih, udah iya. roboh nih, gampang infeksi-infeksi lain masuk. Jadi obat itu hanya untuk menekan supaya virusnya nggak nambah banyak. Jadi misalnya 10 ya tetap diusahakan 10 gitu aja, aja, ya, Dok. betul. Jadi nggak progres dan seumur hidup itu. Wow. Ya. Jadi harus tetap hati-hati gitu Iya, ya dok betul. ya. Heeh. Memang sejauh ini belum bisa dikatakan bisa sembuh. Iya. Tapi setidaknya tidak, nah makin banyak. Tidak makin banyak, tidak makin parah gitu. Karena HIV itu ada stadiumnya tuh. Oh. Stadium 1 sampai, nah kan biasanya kan HIV itu temennya AIDS ya. AIDS itu adalah stadium yang paling parah atau paling akhirnya. Tapi kalau HIV stadium 1 itu orangnya sehat aja. Oke, Nggak kayak orang kena flu biasa normal gitu lah. Kayak gitu. normal, betul. Nah jadi tujuannya kasih antivirusnya itu supaya dia tetap pada stadiumnya saat itu. Atau bahkan bisa lebih baik lah gitu ya. Naik stadiumnya, nggak ke stadium AIDS tadi. AIDS itu udah yang paling buruknya, paling parah. Termenyeramkannya gitu Iya, ya dok betul. ya. Wow dok, ternyata HIV ini membuka pembahasan kita tentang HIV ini membuka banyak wawasan buat aku pribadi dan mungkin teman-teman IGNers di rumah ya dok. Ternyata jangan langsung pakai stigma negatif, tapi belajar dulu, tahu dulu gitu ya dok Iya, ya. betul. Dan mari posisikan diri kita sebagai pribadi Kristus yang menerima siapa saja tapi tetap waspada gitu iya, ya dok ya. Nah dok, aku pengen nanya nih tips atau pesan-pesan dari Dokter Lothar buat teman-teman IGNers di rumah. Ya, oke, buat teman-teman IGNers yang terkait HIV ya. Iya, benar dok. Jadi yang pertama itu hilangkan stigma negatif kepada orang dengan HIV. Ya, istilahnya itu ODHA ya, orang dengan HIV AIDS. Nah itu istilahnya itu, hilangkan stigma. Kemudian kalau yang berkaitan sama anak muda nih, anak muda itu kan waktunya dan masanya explore ya. Kemudian hubungan dengan lawan jenis juga itu ya. Lagi istilahnya lagi bucin-bucin. Waduh, itu tuh hati-hati Betul, ya, hati-hati dok. ya. Nah itu jadi pesan buat IGNers, jangan asal cinta. Waduh, hati-hati diingat tuh. ya. Jangan asal cinta karena cinta itu yang membunuhmu, jangan-jangan. Waduh, jangan-jangan harus dicari tahu gitu ya. Iya. Cinta itu membunuhmu secara langsung apa nggak langsung nanti Waduh. kan gitu. Mungkin itu ya pesannya ya. Oke dok, terima kasih banget dokter Iya, tentang pembahasan kita yang menarik Iya, iya. dari HIV. Pesannya jangan asal cinta Jangan gitu asal ya cinta, dok. Harus betul. belajar dulu, tahu dulu, Betul. dan kemudian baru waspada gitu Iya, ya dok ya. betul, Terima betul. kasih buat hari ini dok. Dan Iya. aku mau minta Dokter Lothar buat pimpin kita dalam doa. Ya, oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu pada hari ini Tuhan. Kami telah membahas topik yang sangat sensitif tapi penting. Biarlah apa yang telah kami bahas dapat berguna buat IGNers, terutama juga Tuhan buat kerajaan-Mu Tuhan di seluruh dunia ini. Biarlah kami yang telah mengetahui bisa membentengi diri kami. Buat kami juga yang sudah mengetahui Tuhan bisa menciptakan lingkungan yang mensupport orang-orang dengan HIV. Tuhan yang berikan kami hikmat sehingga kami dapat membentengi diri kami dan juga kami dapat menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kami yang secara spesifik mungkin dengan HIV. Begitu juga Tuhan, biarlah kami dapat menjadi lingkungan yang bisa menguatkan diri kami dari godaan-godaan, mungkin pergaulan yang bisa mendekatkan kami Tuhan dan menjerumuskan kami, terutama yang sesuai dengan tema kami pada hari ini tentang HIV. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dokter Lothar. Ya, Semoga terima kita kasih bisa kembali, ketemu lagi. Vanessa, ya. Kita ketemu lagi, kita bincang-bincang lagi soal topik-topik yang menarik mungkin Ya, ya dok di lain betul, waktu. betul. Nah dok, Ya. kita mau sama-sama sapa IGNers kita di Ya. rumah. Oke, kita mau katakan dok? Iya, oke. Ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa di Igen Talks berikutnya. Tuhan memberkati.
darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari